Pemirsa, pemerintah menyiapkan 405 triliun rupiah untuk menanggulangi wabah corona. Uang ini sebagian besar dialokasikan untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial. Sisanya yang lain digunakan untuk program pemulihan ekonomi. Bagaimana proses pendistribusian hingga pencairan anggaran ini sampai dirasakan oleh masyarakat? Berikut liputannya. Penundaan SPT dari mulai Maret ke April untuk pajak pribadi dan untuk korporasi selama masa kahar, yaitu kedaruratan seperti yang diumumkan oleh pemerintah. Maka mereka bisa melakukan perpanjangan jangka waktu untuk penyelesaian administrasi atau permohonan perpajakan lainnya. Dan di dalam Perpu juga dilakukan fasilitas kepabeanan, di mana Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan selain yang diatur di dalam undang-undang. Ini karena di dalam proses hari-hari ini banyak sekali request untuk pembebasan bea masuk dari alat-alat kesehatan, import-import di bidang alat medis atau kebutuhan medis lainnya yang selama ini prosesnya begitu panjang, sehingga di dalam Perpu diberikan kewenangan ke Menteri Keuangan untuk melakukan pemberian fasilitas secara lebih cepat. Karena tadi kami sampaikan bahwa dari bidang keuangan negara, antisipasi terhadap berbagai pengeluaran yang lebih, maka pemerintah juga di bidang keuangan di dalam rangka untuk mendorong pemulihan ekonomi, dilakukanlah juga aspek pembiayaan. Ini untuk mencakup yang 150 triliun tadi, dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha di sektor real dan sektor keuangan di dalam rangka menghadapi COVID ini. Biaya dilaksanakan bisa melalui PMN, bisa melalui penempatan investasi pemerintah atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini desainnya sedang terus kita sempurnakan. Dan dari sisi ini, kalau sampai terjadi biaya yang harus dikeluarkan di dalam rangka pemulihan ini, maka mereka bukan merupakan kerugian negara, tapi adalah biaya dari tindakan-tindakan dan program untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan ekonomi para pelaku dan sektor keuangan. Kami menyadari bahwa ini harus dilakukan secara sangat hati-hati untuk menghindari terjadinya moral hazard. Dan oleh karena itu, terutama dari OJK, diperlukan langkah-langkah yang sangat tegas untuk menyeleksi lembaga-lembaga keuangan yang dianggap memiliki track record yang tidak baik. Mereka harus ditertibkan, sehingga untuk mereka yang bisa memanfaatkan fasilitas ini adalah mereka adalah yang memang memiliki track record yang baik. Kami nanti akan melakukan berbagai rambu-rambu safeguard, tentu dari OJK, dan karena ini menyangkut keuangan negara, tentu kita akan melihat apa yang disebut reputasi dan integrity risk yang berasal dari pelaku-pelaku usaha yang mencoba akan memanfaatkan ini secara tidak bertanggung jawab. Ini disampaikan di dalam kabinet juga bahwa jangan sampai pemerintah yang sedang melakukan atau policy maker yang sedang melakukan untuk memperbaiki dan menyelamatkan kondisi masyarakat dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan korporasi serta lembaga keuangan, kemudian menghadapi risiko karena adanya tindakan moral hazard atau penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan oleh karena itu dan kemudian policy maker itu menghadapi risiko untuk terkena apa yang disebut risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, langkah-langkah di dalam melaksanakan itu akan dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi. Perubahan postur di dalam APBN akibat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik di bidang belanja maupun juga dari pembiayaan, serta tadi asesmen kemungkinan terjadinya penurunan penerimaan pajak, akan dilaporkan pemerintah di dalam laporan keuangan pemerintah pusat pada akhir tahun. Jadi untuk tahun 2020 ini terjadi perubahan yang sangat banyak yang nanti pasti akan tercermin di dalam LKPP tahun 2020.
Nah, tadi telah disampaikan bahwa kondisi ekonomi kemungkinan menjalar di sektor keuangan dan kemungkinan ini bisa menimbulkan potensi krisis. Oleh karena itu, di dalam Perpu juga diatur di bidang sektor keuangan langkah-langkah extraordinary. Memang kita memiliki undang-undang PPKSK, namun kita melihat beberapa hal yang masih belum sepenuhnya bisa mengantisipasi perubahan kejadian dan kondisi sektor keuangan yang mungkin bisa mengancam stabilitas sistem keuangan. Pertama, seperti bahwa kewenangan KSSK untuk melakukan pertemuan. Di dalam Undang-Undang PPKSK sangat rigid, hanya ditentukan pertemuan koordinasi yang terjadwal dan sewaktu-waktu, dan itu harus dihadiri secara fisik. Di dalam COVID ini kita tidak melakukan pertemuan fisik, namun kita membuat keputusan. Dan pada dasarnya KSSK selama hampir seminggu ini kita maraton hampir tiap hari. Saya dengan Gubernur BI, dengan Pak Wimbo dan Pak Halim itu bertemu di dalam konteks video conference virtual. Oleh karena itu, di dalam Perpu diatur bahwa pertemuan secara non-fisik juga masih bisa dianggap sebagai suatu pertemuan yang memiliki kekuatan hukum. Ini untuk memberikan landasan bagi kita akuntabilitas. Jangan sampai nanti dalam waktu tahun-tahun ke depan, suasana sudah normal, kita dipertanyakan bahwa tidak ada pertemuan fisik dengan absen secara fisik seperti yang dimandatkan Undang-Undang PPKSK. Tadi sudah disampaikan beberapa perluasan kewenangan bagi BI, nanti mungkin Pak Gub bisa menyampaikan, tapi pada dasarnya adalah dalam rangka membantu pemerintah untuk pembiayaan COVID dalam situasi extraordinary dan menjaga stabilitas sistem keuangan. BI diberikan kewenangan tambahan untuk bisa melakukan pembelian SUN atau SBSN jangka panjang di pasar perdana. Ini akan dilakukan secara sangat hati-hati. Namun kita tidak ingin menutup posibilitas itu untuk menciptakan suatu ketenangan market. BI juga bisa melakukan pembelian repo surat berharga yang dimiliki LPS apabila terjadi persoalan penanganan solvabilitas dari bank sistemik atau bank selain bank sistemik. BI juga bisa memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasar prinsip syariah kepada bank sistemik maupun bank non-sistemik. Untuk LPS diberikan juga penegasan mengenai early involvement untuk penanganan bank yang bermasalah dengan OJK. Juga perluasan ketentuan mengenai penjaminan nilai simpanan, yaitu kalau terjadi perubahan jumlah yang dijamin, juga entitas yang dijamin, yaitu termasuk lembaga-lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang. Perluasan sumber pendanaan LPS juga dijelaskan di sini dengan opsi dan beragam fleksibilitas, sehingga memungkinkan LPS untuk bisa menangani kalau sampai terjadi kemungkinan dampak yang cukup meluas di sektor keuangan. Dan juga opsi resolusi juga ditegaskan di sini tidak semata-mata hanya dari sisi list cost, tapi yang berdampak strategis untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Perluasan kewenangan pemerintah dalam memberikan pinjaman kepada LPS juga disebutkan di sini seperti yang tadi telah saya sampaikan sebagai salah satu kemungkinan yang mungkin akan terjadi kalau kondisi mengalami pemburukan. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan bahwa COVID ini telah memberikan atau menciptakan kondisi yang luar biasa. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kesimpulannya, dengan kondisi yang extraordinary diperlukan penanganan dan pencegahan dan juga mitigasi dari sisi keuangan secara di luar kebiasaan. Next, kita masuk kesimpulan. Untuk yang bidang keuangan juga tadi disampaikan koordinasi dari KSSK memberikan kewenangan untuk mencegah terjadinya krisis melalui assessment forward look. Jadi tidak hanya berdasarkan historis tapi juga terhadap assessment kalau ini terjadi, karena seperti sekarang ini kita melakukan proyeksi pemburukan. Dan pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia, nanti Pak Gub akan bicara mengenai ini.
sehingga kita dalam KSSK mampu untuk terus menciptakan dan menjaga confidence termasuk perumusan penjaminan. Next. Di dalam langkah-langkah Perpu juga ditegaskan tadi biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka untuk penyelamatan ekonomi tidak merupakan kerugian negara. Anggota KSSK dan seluruh yang terlibat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana apabila dia melakukan tugas dengan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu memberikan suatu perlindungan yang memang secara hukum harusnya ada. Itu tidak berarti bahwa kita bisa menyalahgunakan perlindungan itu. Oleh karena itu, seluruh tadi prosedur pelaksanaan ini, undang-undang ini, Perpu ini, akan dilakukan dengan akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Dokumentasinya akan dilakukan secara rinci sehingga bisa menjadi pertanggungjawaban kepada publik bahwa yang dilakukan bukan merupakan tindakan yang memiliki konflik kepentingan atau bahkan niat korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ini akan dilakukan langkah maksimum untuk menghindari terjadinya moral hazard. Di dalam sidang kabinet, hal ini juga ditegaskan, kita mengundang seluruh kejaksaan, kepolisian, dan KPK, dan juga bahkan kita juga mempresentasikan ini kepada BPK supaya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi landasan dari Perpu, tentu untuk bisa mendapatkan dukungan. Namun ini tidak berarti bahwa kita tidak hati-hati. Kita akan terus melakukan langkah-langkah yang hati-hati agar moral hazard tidak kemudian atau mereka yang mendompleng atau menjadi free rider akan bisa memanfaatkan langkah-langkah penyelamatan ekonomi oleh pemerintah secara tidak bertanggung jawab. Ini yang akan dirumuskan terus-menerus di dalam terutama di OJK yang memiliki seluruh kemampuan untuk mengawasi baik lembaga keuangan bank, bukan bank, dan pasar modal, sehingga kita tidak dalam situasi bahwa mereka yang jahat dan buruk yang sudah